warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Faqala an-nabi dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Azhar yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tentunya tak akan ada habis-habisnya, Pak. Karena ketika kita melihat nikmat Allah tak pernah sedikit pun berhenti. Tak pernah sesaat pun nikmat Allah itu putus. Bahkan di saat kita lalai sekalipun Allah selalu turunkan nikmatnya. Satu contoh yang nyata, jelas Pak, nafas kita ini itu nikmat, ya. Cuman sayangnya kita menganggap yang namanya nikmat itu bila duit banyak, oh nikmat. Dapat uang berapa? 1 M misalnya. Ibu mau dapat uang 1 M, Bu. Tapi ada syaratnya. Isuk lebih hinak lagi. Kita tuh senang dapat uang banyak, sujud syukur kita. Tapi ketika nafas yang Allah berikan, kita kadang-kadang lalai, ya Pak. Nah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang tak ada habis-habisnya ini. Yang kedua, kita juga bersyukur karena kita bisa dipertemukan dengan bulan Sya'ban. Dan ini malam ke-12. Salah satu bulan yang dikatakan Nabi sebagai bulan yang kebanyakan lalai, Pak. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan ini bulan yang kebanyakan lalai. Ya, lalai, lupa. Lalai, kita mengabaikan. Bulan yang kita lalaikan, tapi sebetulnya ini bulan yang istimewa. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan di bulan ini amal diangkat. Amal diangkat. Ini bulan istimewa. Sehingga saking istimewanya bulan ini, Nabi berpuasa sebulanan, tapi tidak full. Bedakan Pak ya, sebulanan itu pada sebulanan pegawai 22 hari aja, Pak. Ya kan kita yang 5 hari kerja 22 hari aja. Jadi yang dikatakan bedakan mana sebulanan full. Ya. Tadi saya membahas di masjid Nurul Dzakir. Bedakan mana bahagia, mana senang ketika menafsirkan surah Al-Asr.
Anakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Manusia itu rugi semua kecuali apa? Orang beriman. Nah, saya mencoba membahas apa beda bahagia dengan senang. Senang itu berada pada sisi fisik, Pak. Dimensi fisik kita, jasmani. Sedangkan bahagia itu pada nafas, pada jiwa. Senang belum tentu bahagia. Bahagia pasti senang. Itu beda. Kenapa? Karena bahagia posisinya di dalam jiwa. Orang kalau lihat makanan lezat, oh nikmat, belum tentu senang, belum tentu bahagia. Nikmat makanan. Kita nih Pak ya, sahabat nyaman di hadapan, tapi ternyata ada anak kita yang biasanya hadir bersama kita makan bersama, gak ada. Biar nyaman makanan, hilang kelezatan itu Pak. Sama hari ini kan, mestinya Ustadz Mahlan. Cuman karena Ustadz Mahlan lagi dalam kondisi berkabung, bidik meninggal Pak. Ya kan? Sedih kan? Sedih. Kalau yang lain bisa sedih juga Pak ya. Tapi di hati ganti pulang itu yang lain. Kalau sedih ya. Sedih banget sedih. Maka nggak bisa datang. Dadakan saya ke sini Pak. Untung sempat. Kalau maghrib itu sempat ya. Jumatan yang susah Pak ya. Kalau Jumatan dadakan tuh ada khatib Pak, dadakan menjelang anunya dipadai, wow, pas anak ajan, misi, naik khutbah, salam sampai tuntung, duduk, lihat jamaah kita kucing, koreng, ya sedih nih, saku khutbahku tadi bagus nih, sampai jamaah pindah kucing ini melihat aku. Kenapa asa barat, kepala asa sakit kepala aja Pak ya, helm tertinggal masih Pak. Dikira apa? Bukan kucing banyak, ternyata helm ketinggalan di kepala. Nah saya khawatir tadi gitu Pak ya. Nah kembali tadi Pak. Ternyata ada satu anak yang biasa makan bersama kita. Itu makanan udah nggak bikin kita bahagia. Justru sebaliknya, kita lawas ada bertemu anak. Lama nggak temu cucu, entah mungkin dia ikut mama abahnya tugas di luar kota sana, lama nggak ketemu. Tiba-tiba dengar berita dia datang, itu makanan di depan kita bisa lupa kita. Kenapa? Ada yang Nabi mengatakan ada orang lapar bahagia. Orang lapar bahagia. Siapa? Orang puasa. Nabi menyebutkan bahwasanya as-shaim, orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika dia berbuka, idza aftara, dia bahagia ketika dia berbuka, fariha bisawmi, dia bahagia karena puasa. Wa idza laqa rabbah, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi dia dapat dua kebahagiaan, padahal dia nggak makan, dia lapar makan. Ya, jadi itu beda. Bahagia, senang itu dua hal beda. Apalagi menderita dan sakit itu dua hal yang beda, Pak. Orang sakit belum tentu dia menderita. Karena derita itu bisa bicara jiwa. Sakit itu fisik. Ya. Sama bahagia itu bicara jiwa. Senang itu bicara fisik. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebulanan itu tidak sebulanan full. Jadi Nabi itu hanya 1 bulan tapi tidak full puasa bulan Sya'ban. Ini sebagaimana kalau kita lihat dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan mara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahran qat. Mara itu aku kada pernah melihat Rasulullah itu sempurna istakmala siyama puasanya 1 bulan qat. Kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah itu
Wa ma ra'aitahu fi syahrin, dalam sebulanan, aktsara minhu, paling banyak daripadanya, siaman puasanya, itu bulan Sya'ban. Ya. Kenapa tidak sebulanan, Pak? Karena Nabi melarang 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu puasa. La tuqaddimu shaum Ramadan biyaumin wala biyaumain. Janganlah mendahulukan kamu puasa Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shauma falyasum dzalikal yaum. Kecuali yang seseorang itu udah biasa puasanya, maka silakan puasa. Misalnya gini, Pak ya, kalau hari Arba puasa, Selasa jangan puasa kita. Jadi ada batas antara puasa Ramadan dan Sya'ban. Di samping itu ada sesuatu tersendiri dalam kaitan kesehatan. Ya. Nah, jadi puasa Sya'ban pun sebenarnya latihan juga. Nah, kita lihat tadi, Pak ya. Pertama saya ingin lihat dulu hadis yang tadi saya baca, bahwa ketika Nabi ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa beliau puasa paling banyak itu bulan Sya'ban, maka Nabi mengatakan, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Sya'ban itu bulan yang kebanyakan manusia itu lalai. Yaghfulun nas, manusia lalai. Lalai ini bukan sibuk maksiat, bukan melakukan dosa, bukan. Tapi lalai di sini sibuk menghadapi Ramadan. Ini jebak tadi baina Rajab dan Ramadan. Jadi gini, Pak. Rajab dan Ramadan. Rajab ini bulan semangat. Coba kalau Rajab ini semangat. Ya, Bang. Kalau Rajab itu orang semangat. Apa aja semangat Rajab ini. Ya Allah, Rajab semua berarti. Karena apalagi itu bulan Mi'raj punya. Oh, bulan Mi'raj semangat peringatan di mana-mana. Semangat lah. Semalam juga ada, apalagi ada istilah momen 5 Rajab aulan, semangat juga kan buahnya. Juta-juta yang datang ke sana. Ada juga buahnya ke sana kan. Ke sana juga semangat buahnya, ya Allah. Ya udahlah, biarlah urusan mereka. Apalagi semangat pernikahan, Rajab, oh hebat pernikahan. Pokoknya penghulu ada ketagihan. Buka sana, pernikahan. Ayo, biar. Memang ada anak menikah bulan Rajab, sudah lewat lah. Rajab pernikahan tuh ramai. Semangat juga. Saking semangatnya biar pernikahan tuh bisa kada ingat apa lagi tuh, pokoknya omong soal menikah tuh laju. Kayak lakas kayak menikah, takutnya kayak biar. Andakah kayak sini cuma ada di tiga, ada di juga kayak. Nah, jadi semangat. Ramadan itu bulan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan memang betul Ramadan adalah bulan di dalamnya ada nilai-nilai yang berlipat-lipat ganda. Tapi karena itu kemudian lalu orang menunda-nunda, karena ada ginda di bulan Sya'ban berhemat. Apa bulan Rajab menunggu Ramadan. Sampai kadang-kadang untuk zakat dan sebagainya mahana Ramadan. Karena Ramadan dia berzakat supaya apa? Supaya berlipat-lipat. Betul, memang berlipat-lipat. Tapi disinilah jebakan-jebakan setannya. Udahlah, santai aja. Di situ santainya itu lupa bahwa Sya'ban lah kita perlu melatih. Kenapa kita terkajut Ramadan? Karena kita belum menyiapkan. Istilahnya kalau ada bulan itu adalah pertandingan, maka latihannya bulan Sya'ban. Coba atlet itu, Pak. Seorang atlet itu dia akan mempersiapkan bertanding itu dengan latihan sebulan sebelumnya. Latihan. Menjelang bertandingnya baru refresh dulu. Santai dulu. Kan gitu. Nah, berhasilnya Ramadan itu tergantung berhasilnya Sya'ban. Ini orang nggak tahu. Berhasilnya kemenangan di saat kita bertanding tergantung berhasilnya kita latihan. Kan gitu.
Kenapa seorang atlet menang dalam pertandingan? Karena dia latihannya kuat sebelumnya. Sama ketika kita mau ujian, Pak, belajar sebulanan kan, menjelang ujiannya minggu tenang. Artinya apa? Nggak usah dulu belajar, refreshkan dulu. Ini kan ada kita mau belajar itu semalaman, esoknya mengantuk, stres kan. Jadi kita ini salah sudah latihan. Jadi gimana mau sukses sementara kita nggak latihan? Tiba-tiba terkajut tarawih ya. Saking terkajutnya, wah ya Allah kasihan kan. Namun pada kita insya Allah apaan kalian dilain kan. Tarawih imam kasihan sudah sehinakan makmum umat duduk santai. Bila waladhdallin udah bekan berdiri ya Allah jadi lain-lain. Imam sudah uyuh baca sehinakan, mantap Ustaz di sana dia. Kenapa? Imamnya Fatihah pengen sehinakan lah mantap. Saya bilang belum mantap lagi, sehinakan, hinak itu belum mantap. Imam yang kata berhinak mantap bilang. Imam ya Allah laju. Imam dia bilang walau digedapakan di belakang. Lihat akan ada yang kayak itu. Kenapa? Takajub. Tapi kalau pengen baca Imam Syafi'i itu misalnya, kalau kita berada di dalam masjid dan imam takbiratul ihram, kita harus bersama imam takbiratul ihram. Imam Syafi'i itu. Makanya kalau kita sholat sunnah, kalau sholat wajib, imam tetap takbiratul ihram, makmum sholat sunat, misalnya tahiyatul masjid atau sholat misalnya qabliyah, baru serakaat, imam udah takbiratul ihram, batalkan. Utama mana? Utama takbir bersama imam. Sholat sunat kalau diqadha, kalau diganti. Tapi kalau udah tinggal tahiyat ya bisa kanain dulu kan. Ini yang hanya Allah, imam tetap dia batalkan. Kenapa? Takbiratul ihram bersama imam itu lebih utama. Jadi melihat kepada afdhaliyah, keutamaan. Ya. Sama kita juga Pak ya. Keutamaan tuh mana wajib, mana sunnah. Wajib dulu diutamakan. Nah belakangan wajib diutamakan. Ada tamu datang, ada ini dulu kan bukan aja aku lagi baca Quran sunnah Pak, tamu dulu dihadapi. Karena saya lihat kayak gitu ya, hibak tamu sebenarnya rumah tuan guru penanamaan, hibak dulu rumah bapak kan gurunya lagi berwirid di dalam puncak. Itu terserah buahnya lah. Tamu itu wajib. Bagaimana kalau sama-sama wajib? Utamakan yang darurat. Sholat Jumat kan wajib nih. Ketika mau sholat Jumat, kalau ada kami itu di Kuin, Pak, itu di Pelayan, itu kan baju loh. Tiba-tiba ada orang nyemplung sungai, cabur apa ya? Kita mau sholat Jumat, tolong, yang mana utama? Menolong. Oh, hadangi dulu lah, aku main Jumat dulu, coba begadang mati sih dia. Karena sholat Jumat wajib diajarkan Tuhan dulu. Dia utamakan Tuhan, tapi menolong juga diperintahkan Tuhan. Sholat Jumat bisa diganti dengan sholat Jumat, tapi menolong ini hadangi dulu, aku sembahyang Jumat wajib. Boleh kayaknya tuh sih ada orang cabut ke sana mati sudah. Manalah masalahnya jangan kan. Jadi utamakan menyelamatkan. Nah ini anunya apa ya? Jadi ya banyak ya. Saya ingat dulu kejadian adik saya kehilangan sepeda motor lagi sholat isya di Banjarmasin, dia ngimamin sholat. Tiba-tiba ada maling ngambil sepeda motor. Ibu-ibu di belakang melihat, cuma berdiam karena lagi sholat aja kan. Ya, pas sudah selesai lalu menyesal, hilang dah malingnya. Ya kan hilang sudah malingnya. Ya kan di Banjarmasin lagi ramai kemalingan. Terakhir kemarin saya lagi ngisi ceramah di Perumahan Wijaya. Jam 9 malam saya ditelepon istri. Jarang istri nelpon di kala saya ceramah tuh jarang sekali. Tapi ini nelpon. Ketika itu saya pulang, saya lihat di rumah berantakan di depan di halaman tuh
spanduk yang biasa nutupin sepeda motor. Bi, kata anak saya, coba dibaca chat. Saya baca, Bi, motor Bi kita hilang. Motor Bi hilang. Jam 9 malam. Jadi di Banjarmasin lagi ramai. Kehilangan. Pada kau bahan tangan. Makanya aman itu kalau mau mengandak sepeda motor itu dikunci sebelah kanan katanya ya. Karena di rumah tuh kuncinya sebelah kiri, kunci layar gulunya itu. Kalau dipatahnya tuh hilang. Padahal baru beli itu, Pak. Gimana ya? Innalillah lah. Apapun musibah. Jadi gini konsepnya. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah, syukur. Mendapat musibah, innalillah. Semua titipan Allah. Nggak bisa kita marah-marah, nggak akan kembali dia. Caranya gimana? Sabar, tapi sabar yang aktif. Gimana? Lapor polisi. Lihat CCTV. Ternyata lihat CCTV, malingnya berdua. Hidungnya mancung-mancung, bungas-bungas malingnya. Laki-laki ganteng tapi jadi maling ternyata. Ya udahlah, saya bilang, lapor polisi. Jelas wajahnya. Alhamdulillah, dengan ketenangan dan serahkan semua dengan Tuhan. Ingat, kuncinya satu, kita ini cuma dititipin. Tenang, serahkan dengan Tuhan, jangan pikirkan. Alhamdulillah, malingnya ketemu. Dan baru kasus ini yang biasanya kalau maling ambil itu jam buahnya hilang selajur kan. Nah, maksud saya ketemu, ketangkap malingnya. Cuma sepeda motor nggak bisa diambil, kenapa? Jadi barang bukti. Jadi kata istri, kata anak-anak juga nanti kalau ketemu saya pukul, nggak usah dipukulin, malingnya dipukulin, karena mungkin dia terpaksa aja jadi maling. Udah nggak apa-apa, yang penting kan ketemu, ya kan, nggak usah dipukulin. Lahir di saat itu, makanya saya bilang, kalian di mana sih ketika ada kemalingan, di mana posisi? Biasanya kalau ada kemalingan itu, Pak, sinyal di hati itu ada. Saya pernah mengalami kayak gitu. Lagi kecil, lagi SD, tiba-tiba saya tinggal di SMP 7, Jalan Ayani. SMP 7 kan, ada Jalan Ayani, ada di Jalan Veteran. Nah, di Jalan Ayani itu di SMP 7, saya tinggal di situ. Di situ ada beberapa rumah saja, cuma 3. Rumah Pak Mawardi, guru fisika, rumah Pak Gun, dan rumah om saya di situ. Jadi 3. Saya merasa ada sesuatu harus saya keluar rumah. Ternyata betul, sepeda saya diambil maling. Itu ada sinyal. Saya bilang, kalian ini kenapa sih jam segini kok bisa kemalingan? Saya khawatir kalian ini HP ini merusak hati dan merusak otak, sehingga sinyal-sinyal itu nggak bisa dapat kita. Sinyal ya, sinyal hati bahwa ada sesuatu itu pasti ada. Nah, balik tadi Pak ya. Jadi ini bukan persoalan lalai maksiat, tidak. Lalai di sini adalah kita malas melatih diri. Malas. Lalu ya ramainya nanti kapan? Malam nisfu ramai. Nah, ini lagi Pak. Ini jebakan setan. Malam nisfunya ramai. Padahal tahu Bapak Ibu, kenapa malam nisfu itu ramai? Karena ada banyak hadis-hadisnya. Sementara kalau kita perhatikan, misalnya Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyebutkan gini Pak ya. Wa takhsisun shaumu yaumun nisfi minhu, khusus saum di hari pertengahan. Yaumun nisfi, yaum itu hari nisfi. Nisfu itu kan pertengahan. Minhu daripada bulan Sya'ban, dibaca di bab saum tatawwu lah, puasa sunnah. Zanna anna lahu fadilah ala ghairi, menyangka bahwasanya dia memiliki keutamaan atas yang lain-lainnya, mimma lam yati bihi dalilun sahih, tak didapatkan dalil yang sahih. Cuman kenapa malam ramai? Nah, ini pertanyaannya Pak. Saya tidak menyalahkan ibadah malam itu, nggak masalah. Saya nggak nyalakan puasa hari itu, nggak masalah. Silakan puasa hari itu. Cuman kalau ibadahnya ada larangan pengkhususan, itu ya. Tapi saya gini, saya ingin melihat begini Pak. Kita nggak boleh menjudge orang lain dulu, tapi kita lihat dalil dulu, ya. Persoalan khusus, pengkhususan
Ini jelas. Untuk khusus malam Jumat saja nggak boleh. Padahal itu sayyidul ayyam. La tahtasul lailatul jumu'ah bi qiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan satu ibadah di antara malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal jumu'ah bi siyamin min bainil ayyam. Dan janganlah mengkhususkan puasa hari Jumat dengan satu puasa di antara puasa-puasa yang lain illa ayyakuna fi shaumi yasumuh. Kecuali yang ada sesuatunya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Atau ada kaitan dengan hari belakangan atau hari depannya, ya. Ini banyak hadis ini. Hadis ini sahih rawahu Muslim. Nah, satu bahwa tidak boleh khusus. Yang kedua, saya ingin kenapa kok orang ramai malam itu? Kita ingin bicara yang dalil dulu, Pak ya. Yang pertama, Nabi itu kan puasa mulai tanggal 1, Pak. Sampai tanggal 27 Sya'ban. Dan Nabi sudah menggiatkan sholat ibadah malam, qiyamul lail. Menggiatkan juga baca Quran itu semakin digiatkan di antara bulan-bulan yang lain. Semakin banyak saja. Karena mendekati Ramadan. Ramadan banyak lagi. Ya. Tapi yang banyaknya itu di bulan Sya'ban ini. Nah, Nabi memperbanyak itu sudah mulai tanggal 1. Nah, lalu kemudian ada larangan Nabi berpuasa bila sudah melampaui pertengahan Sya'ban. Ini ada beberapa hadis ya. Idza kana nisfi min Sya'ban, jikalau sudah melewati separuh Sya'ban, fa'amsiku anis shaum, maka tahanlah daripada berpuasa hatta yakuna Ramadan, sampai selesai, sampai ketemu kedatangan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang lain, idza kana nisfu min Sya'ban, apabila sudah lewat separuh Sya'ban, fala sauma, jangan puasa hatta yaji'a Ramadan, sampai datang Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor yang 1651. Ada lagi, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, bila sudah lewat separuh Sya'ban janganlah puasa. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi nomor 738 dan Abu Daud nomor 2337. Pak, ini maksudnya gini. Di syarah hadis ini, apabila tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 15 tidak pernah puasa, 16 dan seterusnya jangan. Ini kaitan kesehatan loh Pak. Maksud Nabi itu. Coba cari dalil ini. Lihat syarahnya. 16 dan seterusnya jangan. Tapi bila tanggal 1 Syawal puasa, atau tanggal berapa lah, 5 kah, pernah puasa, maka silahkan 16 dan seterusnya puasa. Nah ini maka batasnya di mana? Di tanggal 15. Apakah kemudian tanggal 15 itu kita puasa lebih utama dari tanggal 1? Tanggal 15 dibatas Pak. Ulun nanya, pian bayar ledang listrik itu tanggal berapa batasan? 20. Paling banyak daerah tanggal berapa? Tanggal paling banyak orang bayar tanggal berapa? Paling banyak tanggal 20 biasa paling banyak. Nang banyak orang biasa bayar tanggal 20. Kenapa? Batas. Bila tanggal 20 kada bayar, tanggal 21 dan denda. Supaya kada denda tanggal 20. Nah, apakah kemudian tanggal 20 itu lebih utama dari tanggal 1? Enggak, sama. Bisa jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 itu lebih utama. Di Banjarmasin dulu bila kita bayar di awal, itu ada bonus. Bahkan karena diundi bisa bila dapat hadiah. Lebih utama di awal ternyata. Maka kalau begitu, mau pian puasa di tanggal 15, mau tanggal 5, mau tanggal 3, sama. Itu bulan Sya'ban. Sama masuk dalam keutamaan bulan Sya'ban. Jadi tidak ada beda lebih utama tanggal 15, enggak ada. Malamnya sama, nggak ada istilah malam tutup buku, itu ada. Malam tutup buku, esoknya tutup masjid, tutup musola, tutup buku sudah. Nggak ada malam tutup buku, nggak ada. Mulai tanggal 1 Nabi intensif beribadah tuh sampai Ramadan terus beliau.
Di tanggal 15 9 malam nisfu hibak di mana masjid musala berapa banyak hibak di muka Pak Imamat. Ada orang bingung, ada di muka Pak Imamat siapa imamnya? Buset, biar jadi imam tiba. Itu apa Pak? Masuk apa? Keyakinan lagi Pak. Padahal kalau kita mau ambil hadisnya, kan semua hadis-hadis yang nisfu itu kan dhaif maudhu. Ada satu yang hasan. Ya, saya bacakan yang hasannya aja. Dari Ibnu Majah ya, nomor hadis 1390 ini derajatnya hasan. Tapi hasan itu sebetulnya dhaif, Pak. Dhaif yang tidak bertentangan dengan yang sahih dan jumlahnya banyak. Nah, yadali Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Yadali Allah itu melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban. Betul, malam pertengahan Sya'ban Allah melihat, tapi enggak semua malam pertengahan, semua malam. Ya, cuman ini konteks Sya'ban pertengahan, maka disebut pertengahan. Fayaghfiru li jami' khalqih, maka Allah mengampunkan semua makhluknya illa li musyrikin au musyahin. Kecuali dua Pak, musyrik sama musyahin. Mandak banyak di Pak Imaman. Apa maksudnya apa? Ada kekanakan bawa baju seember tapi udah bading bawa apa nak anu santai ulun membawa baju di surah abah kan mana nak abah bikin baju hajar rupanya bajunya ketuduhnya baju ini di bajunya Pak Bu mau hati. Saya selalu bilang gini Pak ya, yang itu musyahid itu apa namanya adu domba dendam yang itu musyahid. Jadi gini, masalah terbesar yang menghalangi Tuhan mengampuni itu Pak, itu bukan dosa besar. Bukan. Coba pian cek. Dosa besar mana yang Tuhan mengampuni? Membunuh 99 manusia. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kana rajulun mengqoblakum ya Nabi adalah seorang laki-laki sebelum kalian, jauh sebelum kalian, dia membunuh 99 jiwa. Lalu hendak bertobat, mencari di mana Tuhan Guru Nabi bisa memberi jalan taubat. Di sana ada, datang ke sana. Guru aja, kenapa aja sih? Ulun hendak bertobat Guru ya. Kenapa dosa nyawa sih? Apa jangan banjar juga Tuhan Gurunya biar. Untung yang juga banyak betul keluar. Ayo mulai keluar Jepang nyawa datang sini wajar keluar. Keluar ni intalo jo panjang. Cuma sebuting keluar ni. Orang bukan keluar banyak. Kalau lagi separuh abah tu lebih mana negara. Sepupu keluar banyak. Jadi hibak yang cuman keluar ni sebuting terus polisi. Maling buka, ada maling timbak, ujung buka timbak, lepas timbaknya kan. Ini abah itu lebih negara dan separuh kalau kagak abah itu akan keluar juga banyak. Jadi apa istilahnya? Kalau diampuni izin, mau tolong bahwa ya ampuni, nah tolong carikan naul minta ampun untuk kalau awak izin dosanya itu besar, nah, membunuh apa? Katanya bunuh 99, banyaknya izin. 99 banyaknya dibunuh. Ada ampunan itu. Iyalah Guru, ada dak. Mai tolong ada dak siden. Mungkin itu kewajibin sikunya mulai sebagai 100 saja. Bunuhnya 100. Tapi ternyata hatinya masih ingin bertaubat kepada Allah, Pak. Di hati ini masih ada cahaya, Pak. Sejahat-jahat manusia pasti ada cahaya, Pak. Saya bilang dengan anak keponakan saya, kalau saya dipukul di mari. Jangan, Bang. Kita ini bangsa yang mudah marah, emosi. Udah dapat terus dipukul di. Biar Tuhan yang menghukum dia. Ya. Nah lalu dia mendapat jalan, ketemu dengan seorang ulama yang ma'rifatullah. Kan ulama dua Pak ya. Ada al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang paham hukum. Ulama ini bagus untuk menuntun kita dalam hal amaliyah supaya sesuai dengan tuntunan. Ada ulama bima'rifatillahi ta'ala, mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya.
Ingat, tidak pernah akan bisa kita mengenal Tuhan, tapi kita bisa mengenal Tuhan dengan sifat-sifatnya. Maka bisa mengenal, bisa enggak dengan sifat-sifat Tuhan. Kan jelas tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Lubun otaknya merangkap itu mana? Orang yang memahami sifat-sifat Tuhan. Maka kemudian oleh si Tuhan kawan diberikan jalan. Ya kan kisahnya kan diampuni itu. Singkatnya. Diampuni kan? Zina diampuni. Kata Ma'is bin Malik yang berzina, dia minta ampun, dia ingin bertaubat, datang ke Nabi, ya Nabi kau taubat aja selesai pulang loh. Tahu dia datang sampai 4 kali apa? Dia minta dirajam. Padahal kalau dia nggak dirajam, dia diampuni. Udah diampuni. Kata Ma'is bin Malik. Apalagi Pak Riba diampuni. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib juga pelaku riba, kata Nabi, diampuni. Tapi yang menjadi masalah penghalang ampunan kita, Allah tidak mengampuni itu adalah persoalan hati, Pak. Usahain dendam, benci, iri, dengki, musyrik menyekutukan Tuhan, hati, Pak. Coba nama rusak kita apa? Dengki, dendam, benci. Ini nama rusak. Termasuk rumah tangga, Pak. Nama rusak apa? Dengki, dendam, benci. Nang menghancur pahala amalan-amalan kita juga, Pak. Dengki, dendam, benci, ini yang menghancur, Pak. Maka ini yang merusak kita. Nah, jadi itu satu, Pak ya. Kenapa malam itu malam yang istimewa? Kenapa bulan Sya'ban itu bulan yang istimewa? Padahal bulan itu bulan yang kita lalai. Di mana istimewanya? Nah, kita istimewanya adalah wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan diangkat amal. Pak, bulan di mana amalan-amalan kita diangkat. Kapan? Tiap hari. Ini kalau istilah ulama menyambat apa ya? Bulan ketika Allah ingin menerima laporan-laporan amal kita. Istilah kita audit amal. Amal kita diaudit. Kalau kita kan di pegawai itu ada audit kinerja. Audit kinerja, berhemat ya, bertengah malam. Coba lihat kalau kita di Kementerian Pertanian datang nih, mau sampai tengah malam kemudian abut begawian, yakin lawasnya nih, ada beli buat kerjanya nih, pian. Tapi ini sekarang audit amal kita diaudit, diangkat. Lalu pertanyaannya, ketika amalan-amalan kita diangkat, ketika diaudit semua perbuatan kita, isinya apa? Ini pertanyaan apa isinya? Maka kata Nabi, "Fa'uhibbu an yurfa amali wa ana shaim." Aku senang, aku suka tatkala amalku diangkat, aku puasa. Isinya amal puasa. Ini yang perlu kita pertanyaan, amal apa yang dihadapkan dengan Tuhan? Inilah yang dikatakan Nabi, amal yang istimewa. Maka bulan yang kebanyakan orang lalai itu di situ tempatnya istimewa. Dan di situ kualitasnya, Pak. Maka tadi saya membuka dengan surah Al-Mulk ayat 2 kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, ya. Menguji kalian apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling banyak. Amal yang paling bagus. Kita tuh kadang penting banyak paling bagus. Banyak kan. Cuman kayak tadi kisahnya. Bapaknya walau hanya berderai gedabakan. Imam di hati menggodong dua imam. Moyakan hanya unda baca sehindakan. Ada gampang-gampang ini walau berderai gedabakan. Langsung imam Allahu Akbar. Ada baca surah lagi. Makinnya ini belakang gedabakan. Iya jangan langsung Allah Akbar ini ada. Ulun ngajak belajar orang sembahyang itu lambat. Allah ulangi pulang. Allah, kenapa? Anunya belum masuk. Apa yang belum masuk? Ini masuk apa yang masuk? Itu kan namanya al-qasad. Apa itu qasad? Kehendak. Ikram itu bila sudah Allah, itu udah kehendak, udah masuk dah.
masuk aja, masuk kayak belawang lagi masuk. Ini sama baik juga bila Islam yang kata langit itu kayak belawang kisah itu nah. Tok siapa yang datang jangan penyetimah yang datang jangan biar di kampung apa dengan mungkin itu was-was mana itu was-was Allah ulun bila bega orang yang itu terganggu Allah ulun biasa debuk Allah kawasan orang udah sujud orang masih gini apa gitu kawasan. Makanya imam kalau Nabi itu kalau rukuk itu Nabi itu menghadang gitu di belakang. Tapi kalau di kada menghadapi baik kan mana Nabi rukuk lawas lama rukuknya sahabat bertanya kenapa ya Rasul rukuk? Aku dengar kata Nabi suara langkah kaki supaya dia jangan ketinggalan. Amun kayak tadi baik ketinggalan aja sudah Bapak madang itu Allah gitu kelawasan. Untung dia na Allah ada nang mulai usal itu mendengar gini ambok kawian cucu kayaknya gini pada malah si us tuh anu aja umumnya anu gini sekalinya hati-hati biar gitu. Tapi ya kita sangka baik aja lah ya sangka baik mungkinnya lagi apa istilah bahasa kita tuh latar apakah sangka baik aja kalau baiknya sangka baik aja Pak. Sama kalau kisah di kampung tuh anu pembakang ini bisa menantu kan menantu ini pas kebelujuran urusan IAIN cuman kan tahu kan bahwanya IAIN tuh banyak jurusan kalinya cuman hukum Islamnya bang ada ya bahasa ini kasih macam-macam kebelujuran khotib kada ada lain kisah sembahyang nang sampai sujud lain lagi itu kisah juga kan mbah itu sekalinya nang khatib pada naik kayak karena ikam urusannya ya naik kayak ke atasnya pas saya naik bebaya naik kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu nang ini kan di kampung itu kan bahasanya kan banyak pakai bahasa nang orang kebanyakan kalau apa bahasanya kadang wazidu ya apa bisa apa itu hanya ciri buahnya sampai nang situ wastamil mahawasi sidin apalah jangan buat jamaah khotib pina cangang lo kita pina tangis lawan kita lah jasikum mungkin penglihatnya lain kalau kita nolong aja kan hari kalau kisah wali kan saya penglihatnya tikus kita kucing mereka sih padahal mahawas awas itu khotib ini bingungnya mencari lawang anak buka padahal lawang dihiga belawang di jendelanya kayu di sebelah tuh tutup sebelah sini terbuka bebaya tuh khotib nang tadi si menantu bakal langsung meluncat ke lawang situ dia meluncat rupanya jamaah kabut masuk udah bukan melihat si khotib meluncat beliau perkataan melihat orang kabutnya itu lalu runtuh masjid jadi rupanya sering wali sekalinya kenapa tahu bahwa masjid dibaca runtuh jadi kadang-kadang orang itu tuh bahari lah. Ini kadang-kadang wala kita nih nang isu-isu wali apa wali julun ada orang bertelanjang di pada wali juga orang bahari itu. Padahal ya Allah ulun dulu baik ke Sungai Gampar wilayah Banjarmasin membuka dakwah di sana pertama itu naik kelotok Pak itu ada kuburan ternyata ditutupi kain kuning ulun betakun lawan orang kampung itu kenapa makam kain kuning puja ulun sekalinya itu lain kuburan manusia kuburan kucing aja sekalinya cuman kucingnya pakai kamar aja ya Allah sampai kucing jadikan wali oleh buahnya tapi itu menjadi PR kita Pak bagi saya itu PR kenapa ini persoalannya kenapa bisa begini karena dakwah kita apa istilahnya lah belum masih dangkal kader-kader dai kita di Muhammadiyah pun Pak mohon maaf nih lah kita yang ada hanya pelatihan dai kaderisasi belum kita dulu pernah yang punya namanya Kuliatul Mubalighin tutup sudah kita tapi bukan kita yang punya dulu ada satu lembaga pendidikan kader dakwah punya Ustaz Rafi Hamdi
Tapi itu mencetak banyak kader dai Muhammadiyah juga. Nah, itu pun kemudian tutup sekitar tahun 2010-2011. Ketika saya udah tidak bisa lagi ngajar di situ, saya harus tugas di Tanah Bumbung, saya tinggalkan, saya nggak bisa lagi ngajar full di sana. Maka kemudian Ustaz Ilham Masko itu pada kau lagi nang akhirnya itu tutup. Jadi perlu kader-kader. Makanya di Banjarmasin karena PDM kurang ini, maka saya dan teman-teman ikatan pelajar Muhammadiyah, kemudian Masjid Al Mutakin membentuk rencana himpunan atau kelompok dai Banua. Jadi kita melatih dai-dai mulai dari kecil, cilik, remaja sampai dewasa. Nanti belajar tilawah, belajar bahasa Arabnya, termasuk belajar retorikanya. Itu Banjarmasin. Nah mungkin ini mau saya buka karena saya pernah pengalaman ini kan, anak-anak saya itu ketiganya itu dai cilik sampai nasional. Nah, makanya saya coba pengen tidak cuma anak-anak saya tapi semua jadi dai-dai. Dan kita nih gini Pak, kita terlalu banyak memakai dai di luar Muhammadiyah. Ya kan, ini mohon maaf saya bukan kata boleh-boleh aja. Cuman kenapa tidak memanfaatkan orang kita? Itu orang Muhammadiyah. Ya, kenapa? Lebih sama. Apalagi kalau mereka kadar secara apa istilahnya tuh, secara bukan cuma struktural, tapi secara doktrinnya sudah ada di Muhammadiyahnya. Jadi makanya saya pengen membentuk dai-dai Muhammadiyah rencana. Ya. Nah, barangkali ini dulu Pak ya, sudah isya nih. Saya nggak bisa melanjutkan, masih banyak sebetulnya di sini yang ingin saya sampaikan, tapi waktu kita sangat terbatas. Intinya pesan-pesan Sya'ban ini satu, latih ibadah, saum dan qiyamnya, tilawahnya, bersihkan hati dan usahakan kita selalu perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena kita akan menyambut bulan yang bersih, bersihkan semua kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.